minta maaf. Nabi Muhammad kenapa nggak diangkat ke langit? Nggak diangkat ke langit. Iya, kenapa? Kita mana tahu ya. Rohnya di mana sekarang? Rohnya di alam barzah. Alam barzah. Kenapa beda dengan yang lain? Cukup. Cukup itu kita hal gaib kita tidak mengetahui. Oke, good. Makasih, Ustaz. Ini Bro, kaitannya. Abraham kan di ini, bro. Di alam maut. Di Langit Sheol. ketujuh, langit ketujuh katanya. Ini apa? Bukan Ibrahim. di Alkitab kamu di PB. Enggak, aku Quran kalian. Ibrahim kan langit Oh, nggak ketujuh kan? bisa begitulah. Karena Langit Yesus ketujuh kan kan, waktu Ibrahim. itu cerita Lazarus, kamu tahu nggak? Dia duduk di Ya, pangkuan Abraham. dia di pangkuan Abraham tahu. Aku Iya. di Hades itu, aku paham. Ini aku Quran maksudnya. Yang Quran. Bukan di alam maut. Di Quran. Karena begini. Di alam Quran maut ya. itu Pak Yohanes. Coba, Iya. coba bukan ayat. Buka ayat Ayat supaya kita lihat. buka ayat. Kalau Abraham di alam maut, buka ayatnya. Pokoknya kita basis ayat aja, jangan. Ya, Tapi ini tadi melebar lagi ini. Nggak apa-apa. enggak. Tapi sebenarnya saya mau bertanya loh mengenai kenapa Tuhan justru menyuruh iblis sujud kepada Adam gitu loh. Tapi buka ayat tadi dulu coba. Tunggu, kita buka ayat dulu tentang Abraham di alam maut. Satu persatu. Supaya diskusinya terarah. Aku share ya yang pangkuan Abraham ya, sebentar. Nah, ini Ya, nih. ya. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati. Konteksnya di sini adalah orang kaya lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Nah, demikian sampai ayat seterusnya. Iya. Jadi yang di alam maut siapa? Ya mereka-mereka ini, Enggak. itu kan di Sheol semua. Jadi sebelum masuk ke olam haba kan mereka harus di Hades dulu. Nggak, saya screen aja ayatnya kaya, supaya orang kita kaya. sama-sama. Ini aku share sini nih. Ini Ya, aku share. jadi yang ada Sesuai dalam maut aja. itu adalah orang kaya itu kan gitu. Sementara Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, sekarang di pangkuannya ini di mana? Nggak bisa share screen nih, nggak bisa share screen. Punya siapa ini ya? Dimatiin dulu dong. Punya Tan ini, Tan. Bukan. Ini punya siapa ya? RI. Dimatiin dulu biar aku share screen ayatnya. Ya, menjauh kayaknya orangnya. Ini siapa ya? Nggak bisa share screen nih. Udah dibaca ayatannya tadi yang tadi itu. Ya kan tadi udah. Kalau aku memang terus terang ya, nyun sewu ya Bang Jadi Johannes. gini, Aku bro. agak berbeda pandangan dengan Bang Johannes sih. Itu memang di Hades, tapi di Hades itu ada pemisahan tempat antara yang jahat sama yang baik. Iya betul. Kalau aku sih itu penangkapanku ya. Pangkuan Abraham di situ artinya. Di Hades itu apakah tertulis dalam Alkitab? Ya, tertulis, Maksudnya Pak. nanti ke tafsir Bang, ke tafsir nanti maksudnya Bang. Tapi itu tafsiran itu yang dimaksudkan itu dalam Alkitab. Nggak ada. Sebentar aku tunjukin Yang ya. yang Sebentar ya. disebut di Hades itu apakah dalam Alkitab atau di mana? Di kitab apa? Bentar Bang, aku share ya sebentar. Alam Nggak maut bisa. itu jangan diartikan seluruhnya orang sengsara di sana ya, enggak, Pak. Karena yang orang kaya itu dia kan tersiksa di situ. Ya, yang namanya Ya. alam maut itu ya alam kematian, di mana ketika nyawa orang itu sudah tercabut, bukan alam penyiksaan. Kalau disiksa di alam maut berarti dia berbuat dosa. Itu aja sih. Gitu, di alam maut ketika berada dalam siksaan, ia memandang ke atas. Itu kan tertulis begitu. Maka dia bilang, ia berseru, "Ya Bapak Abraham, berilah aku belas kasihan. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Kan itu.
Ya berarti satu alam ya karena bisa berkomunikasi apa di alam Enggak lah, coba saya screen ayatnya supaya kita sama-sama telah, kita sama-sama bedakan kata per kata, kalimat per kalimat. Kan Ini- itu kan Lazarus menengadah ke atas. Itu dibaca tuntas gitu loh, biar paham. Kalau dibaca sepotong-sepotong, itu seringnya begitu, saya bilang sering keluar dari konteks karena nggak mau membaca secara total satu pasal. Itu yang saya sering ketemu di dalam kita dialog atau ada penyampaian dari kawan-kawan yang muslim ya. dari jauh katanya di sini dia melihat. Ya, Kita baca terus ke bawah. Ya, bentar. Namun Tetapi Abraham berkata, dan nah, terus baca. yang tadi itu mana? Yang di atas tadi. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia dapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang." Nah, tuh kan. Kok ada jurang? Yang tak terseberangi, supaya mereka Tak yang mau terseberangi. pergi dari sini kepadamu. Itu tadi bukan dinding, tak malah jurang yang tak terseberangi. Apa? Yang poin mau Bapak sampaikan apa di sini? Karena ini konteksnya adalah alam maut. Dibagi dua dia, memang ada jurang bang, tapi dibagi dua dia bang. Dan Orang yang kalau jahat misalnya sama ini. dibagi dua sih nggak apa-apa. Ah, Karena ah. di Aku segitu pemahamanku sih. konsep Islam juga Hades. jurang neraka itu ada. Gitu. Tapi ini posisinya di Hades, Tan. Kalau di kan berbeda, Tan. Ya. Ya, Kalian bukan ini bicara kan di alam barzah kalian, Tan. Kalian ini sudah kan masuk ke Hades. Kalau Gehenna-nya, Tan. berbicara tentang alam maut itu kan seperti yang saya bilang tadi itu. Bukan berarti semua orang disiksa di situ. Bukan. Kalian yang jembatan jurang itu, Tan, itu adanya nanti pada saat di Gehenna setelah pengadilan, kan. Bukan di alam barzahnya, Tan. Itu bedanya gitu, Bang. Iya, iya. Memang berbeda. Kalau sirat itu memang nanti setelah yaumil hisab baru kita melewati itu. Memang berbeda. Tetapi kan di sini yang namanya alam maut itu kan mungkin saja ya derajat Abraham itu dalam konteks derajatnya itu lebih tinggi ketimbang Lazarus ini yang berada di sana. Dibandingkan orang kaya yang tadi itu ketika dia mendapatkan penyiksaan gitu. Yang namanya Gini alam loh, maut ya alam kalau kematian. mengatakan itu alam maut, coba dicari di ayat yang lain lagi. Ada nggak? Karena di situ tidak disebutkan bahwa Abraham berada di alam maut. dalam alam maut nggak ada ditulis. Iya kan? Tapi Nggak ada kan? itu. Artinya Jadi kita begini, menafsirkan melebihi yang tertulis, gitu aja. orang-orang yang berada di alam maut memandang ke atas. Ternyata Ya. mereka melihat Abraham ada di atas, tapi tidak menyebutkan bahwa Abraham itu di alam maut. Ya di mana Ya, enggak? kalau misalnya disebut di atas di situ? Ya, nggak ada. Yang secara- kita minta kalau Abraham itu ada di alam maut, mana ayatnya? Itu yang diminta. Berarti di atas alam maut maksudnya. dan Ya, ada Artinya jurang. bisa saja kita asumsikan dia di surga. Oh, belum bisa karena hari penghakiman Karena belum tiba. karena dia bukan tersiksa di situ. Ya kan Yesus belum melepaskan Abraham kunci tidak alam tersiksa maut. di situ. Yesus itu belum melepaskan kunci alam maut loh. Baru pada Kita saat omong kematiannya. kita berbicara Abraham, Pak. Iya. Kita berbicara Abraham, bukan Yesus. Iya. Tetapi kan Kita di sini bicara Abraham di konteksnya sini. Yesus kan belum disalib. Kita bicara Abraham di alam maut. Itu yang saya minta buktinya. Lah di sini di mana dikatakan di sorga? Sekarang begini, Pak. Ah, itu kan. Kita kamu bukan nggak bisa bicara jawab, kan? Yesus, kita bicara Abraham yang katanya di alam maut. Coba Itu yang itu yang kita dikembangkan, minta. Pak. Dalilnya Dikembangkan, mana? Lah ini kan di dimensi yang sama ini. Mereka bisa Loh, kok Pak berkomunikasi. larinya ke Yesus? Ya, mereka kan bisa berkomunikasi ini. Enggak. Kok Pak larinya ke Yesus? Ya karena Yesus belum melepaskan kunci alam maut, maka saya larikan ke Yesus. Yang diminta itu tadi ada yang mengatakan bahwa Abraham berada di alam maut. Kita minta dalilnya mana? Ya dalilnya ini. Kalau Abraham berada di alam maut, Dalilnya ini karena beliau Oh, sudah ini. meninggal dunia. kenapa Bapak lari ke Yesus? Aduh. Yang kita mintakan Bapak. Abraham kok. Ya Yesus kan Terus belum menurut melepaskan situ kunci alam Abraham maut. di mana? Ya kan? Ah, Yesus kan belum sekarang melepaskan begini. kunci alam maut nih. Berarti semua Orang ada yang di situ tersiksa. orang yang berada di Apakah alam dulu maut nggak kita memandang nih? ke atas. Orang yang berada di alam maut itu memandang ke atas. Ya atasnya atas mana? Orang yang berada di alam maut memandang ke atas dan mereka melihat Ah, Abraham ada di atas sana. ah, ah. Di atas surga mana? ya, Pak.
Atas mana? Di situ juga kita harus akui bahwa tidak tertulis bahwa di situ ada surga. Atas alam maut kan? Oke. Di atas Ini alam maut, ayat kan? konteks ya. Kita bicara konteks. Boleh Kalau menambah? kita mengasumsikan atau mengatakan sesuatu yang tidak ditulis itu juga nggak boleh. Iya. Loh, Ini Bapak saja. bilang tadi di sorga. Bapak juga mengatakan hal yang tidak tertulis. Siapa? Iya. Saya nggak bilang. Pak Bukan, Gaul tadi Pak ngomong, Gaul-gaul Pak itu loh. Ya, jadi gini. Aku hanya mengatakan apakah itu surga yang di atas itu maksudnya surga atau apa. Saya nggak tahu, Pak. Boleh Bapak saya di sini asumsikan kan bahwa itu adalah surga. Dia kan melihat ke atas. Asumsi namanya. Dia kan melihat ke atas. Jangan pindah dulu. Kalau di dalam Bible Jangan. yang ada waktu penjahat itu ya di Firdaus kan gitu bilang. Jangan pindah apa yang di share screen. Jangan pindah dulu. Jangan ditutup. Bukan debat ini, diskusi santai. Ya makanya jangan ditutup. Apa yang ini dalil apa yang diminta jangan ditutup dulu. Dibuka kembali. Iya, tadi dari cerita tadi. Dari cerita tadi Abraham tidak ada di alam maut itu aja. Pandangan ya. Tadi itu tidak ada dikatakan di atas, yang ada di kejauhan. Dan di situ dia ada dikatakan jurang. Adanya jurang menunjukkan tempat itu datar gitu. Kalau di ketinggian di atas, apa tidak ada jurang, nggak ada istilah jurang. Bisa aja. jurang ya. Oke. Itu memisahkan. Begini, kan? Bapak-bapak, tadi ada yang mengatakan bahwa Abraham di alam maut. Apakah ayat ini mengatakan Abraham di alam maut? Tidak ada. Iya. Yang diminta tolong tunjukkan dalil bahwa Abraham berada di alam maut. Ya. Buktinya mereka bisa komunikasi. Mereka kan berada di dalam satu alam seperti saya dan Bapak sekarang ini. Katakan bahwa orang Makanya ini saya bisa tanya, berkomunikasi apakah ayat di kejauhan, ini- artinya Sebentar, mungkin Pak. berteriak kan Pak Gaul-gaul nih. Kemudian- Saya tanya ke Bapak Gaul. Bapak bisa tidak berkomunikasi dengan malaikat sekarang ini? Enggak. Ya, karena Stop dimensinya dulu. berbeda. Iya, Kenapa Pak. Abraham bisa Boleh berkomunikasi saya dengan kasih dalil, orang Pak? kaya tadi? Pak, ini Pak. agak aneh nih ayat ini. Wah, Tadi ini ada yang Pak. mengatakan bahwa Abraham pun berada di alam maut. Enggak, mungkin Sehingga karena kita tanya apakah ada dalilnya. Pak Gaul. Ada dalilnya itu di Pak Nah, Gaul. coba tunjukin. Coba dilihat tunjukin itu. bahwa Abraham di alam maut. ya coba dikeluarin dulu share screen-nya itu, share screen-nya dikeluarin dulu. Boleh saya kasih dalil, Pak? Silakan Dalilnya yang dari punya Bible, dalil ditampilkan begitu loh. Dalilnya dari Oke, ini Bible kelihatan ya. sudah enggak nih dalilnya kelihatan ini ya. Belum. Kalau belum lihat ya. Belum muncul ya? Udah. Udah tuh luas. Nah, ini kan kalau- 3. Kalau kita lihat yang 16/3. dari apa namanya? Dari terjemahan TSI, MLT itu udah jelas kok di situ ya. MLT itu di alam maut, kemudian di Celeber juga di alam maut. Iya. Yang di alam maut. Ya udah jelas itu berarti satu dimensi itu. Oh, ini bagus. Kirain mau tunjukin apa di ayat yang sama. Untuk Bapak, Halo, boleh saya gimana? kasih dalil tambahan, Pak? Oke, silakan saya Turunin stop deh. share. Turunin. Oke, ini ya jelas ya. Alam maut, Gak alam maut. relevan, semua. gak relevan. Ya. Kamu nggak baca seluruhnya tadi berarti. Di Yohanes 5, Pak. Dalil yang menulis bahwa Abraham berada di alam maut. Dikasih ayat yang sama. Pak Gaul boleh buka Yohanes 5, Pak? Bapak buka. Saya bacakan ya. Enggak, share aja di screen. Saya nggak bisa share Kita ini. tolong siapa yang bisa screen berapa? share screen. Yohanes berapa? Yohanes 5, Pak, ayat 24, Pak. Sebagai pertimbangan aja sih. Enggak begini loh, saya bertanya ini supaya kita semua tuh tahu bahwa Abraham itu ada di alam maut itu loh. Saya Itu bacakan yang ya, Pak ya. saya Yohanes 5 ayat 24 ya, Pak ya. Boleh saya bacakan, Pak? Silakan. Aku berkata kepadamu, Mana ya? Loh, hilang. sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Tunggu dan bang, percaya. tunggu bang, belum di share screen. Tunggu bang. Ayat 15 ya. Itu lebih penting malahan. Yohanes Supaya semua tahu. Yohanes 5 ayat 24. Diskusi santai. Sambil rokok, sambil ngopi.
Ayo Bang Amir kasih ngopi dulu, ngopinya mana ngopi? Ngopi dulu. Iya, ini memang gua. Iya lah, mari. Alhamdulillah. Amin. Ya ini dia, kelihatan enggak? Ya kelihatan. Baca aja. Sungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang mendengarkan perkataanku serta percaya kepada Dia yang mengutus aku memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sampai mana ya? Sampai itu aja ya? Apa poinnya apa di sini maksudnya? Jadi di situ sebelum dia mati pun sebelum Silakan Bapak yang punya argumen tadi sampaikan apa argumennya. sebelum dia mati pun barang siapa percaya sudah pindah dari maut ke dalam hidup, tanpa perlu dia mati dulu dia sudah dianggap pindah, Pak. Sebagai perbandingan lagi, penjahat yang disalib di samping Yesus, dia sudah pindah dari kehidupan dunia, dari penghukuman dunia, sudah dianggap pindah ke dalam paradise. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Ya, ada yang mau menanggapin silakan. Loh, Saya ini kita ngomong apa tadi? Penafsiran itu Pak ya, penafsiran. Kita ngomong apa tadi? itu yang percaya kepada Dia yang mengutus aku itu berarti Yesus diutus, berarti ada Tuhannya kalau menurut saya. Yang saya garis bawahi di Yohanes 5 ayat 24, kalimat ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Konteksnya di situ adalah orang yang mendengar perkataanku dan percaya dan kepada Dia yang mengutus. Nah, Dia yang mengutus itu. Mengutus aku. Iya. Mengutus aku itu siapa dia itu? Tanpa perlu mati pun, Pak. Ini Orang Abraham. itu sudah dianggap. Yang nulis ini siapa? Yang nulis ini matiin dulu. Mic-nya di mute dulu. Enggak ini. Dia mau Yang bahas kayaknya Abraham. Damai Indonesia aku nih Bang siapa ya? Bukan, ini diminta ayat ini tapi bukan Nama bahasa Indonesia aku ya Abraham. Kang Sumarlin. Bang Sumarlin. Ntar, yang mute dulu lah, yang coba mari kita semua mute. Kang Sumarlin. Kang Sumarlin. Mute-nya baru hidupin Bang Sumarlin satu-satu. nanti kalau pas mau bicara nanti silakan dibuka lagi Bang. Pak Sumarlin, Ustadz Sumarlin. Silakan. Ini loh kok teman-teman semua Kalau pertanyaan mau- permintaan saya dari tadi itu kan minta tolong dalilnya bahwa Abraham itu berada di alam maut. Itu dalil yang saya minta. Kalau kita tidak tahu bahwa ayat itu tidak ada, mari kita sama-sama akui ayat itu tidak ada, dalil itu tidak ada. Karena dalil itu tidak ada, maka Justru kita perlu itu Bang, mengumpulkan. begini, mari kita sama-sama akui bahwa dalil itu tidak ada. Sebentar, Pak. David tidak ada susahnya, lo Ki? mau ngomong Boleh apa. jangan dipotong dulu, Pak. Oke, Karena paham. dalil Dalil, bahwa Abraham Tolong kalau tidak. begitu, sebentar Bang Kristen, sebentar. Kepada Anda yang mengatakan bahwa Ibrahim berada di alam maut, ralat itu kata-kata. Karena itu tidak ada dalilnya. Maksud saya itu. Itu kan Iya tetap kan? Anda yang bilang tadi. Bahkan si Ginting Kepada itu Anda yang mengatakan bahwa Anda gimana? Abraham ada di alam maut, tolong ralat kata-katamu. Anda Karena dalilnya tidak ada. Ginting lebih Itu maksud cerdas. saya. Santai, ngopi dulu. Iya, makanya jangan asal bunyi, berbicaralah. Bukan asal bunyi. Makanya saya tanya ke berdasarkan Anda dalil. tadi. Kalau Ada misalnya, itu tadi. kalau misalnya mereka itu Lagi. berada di dalam Santai dimensi yang dulu. berbeda, tidak mungkin mereka bisa berkomunikasi. Ini Seperti diskusi misalnya ya, Anda ini diskusi dengan santai. malaikat tidak bisa. Betul. Bang, begini. Tetapi begini, sebentar jangan dipotong Begini. dulu. Bentar. Gawat. Bentar. Pertanyaan saya sangat jelas. Sebentar. Tetapi Bukan, ini bukan berbicara kita. mengenai kedudukan Abraham. Abraham itu sudah meninggal, ya kan? Rohnya berada di alam maut dan Betul. kedudukan atau derajat rohnya itu lebih tinggi ketimbang orang kaya tadi. Makanya mereka bisa berkomunikasi. Bukan berarti Itu setiap pendapat orang yang mati kamu. itu berdosa lalu dihukum. Tetapi Betul, di sini 100. kamu tidak tahu bedanya alam maut dan jurang maut. Nah, kalau jurang maut itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang berdosa. Gitu. Pertanyaan saya sangat simpel dan sangat jelas. Saya mengikuti apa yang dinarasikan oleh teman-teman. Bahwa
Abraham itu berada di alam maut. Dari pernyataan itu saya minta tolong tunjukkan dalil bahwa Abraham berada di alam maut. Astagfirullahaladzim, udah dijelasin barusan. Ini asumsi. Yang dijelasin itu asumsi. Cocokmologi. Baik, menurut Bapak santai, ngopi dulu biar cocokmologi asumsi. Enggak geragap-geragap gitu. Baik, menurut Bapak di mana, Pak? Tidak ada dalil yang menuliskan bahwa Abraham berada di alam maut. Tidak ada. Baik. Secara eksplisit. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Aku tanya. Kalau kami bisa belum melihat. Kalau yang eksplisit maksudnya. Hanya saja Ya, kalau yang tunjukin dalil yang menyampaikan atau menulis tentang bahwa Abraham berada di alam maut. Coba tunjukin. Ini ada apa enggak? Ya, logikanya Pak buka Gaul. lagi Lukas 16 ayat 23 sampai Jangan buat cocokmologi atau asumsi. Saya asumsi Loh, dulu kok baca. dibilang cocokmologi? Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Berarti mati juga Abraham Saya juga bertanya mati. bukan orang kaya, saya bertanya Abraham. Enggak, kita membaca ayat aja dulu. Kan begitu. Ya. Saya bertanya Abraham karena ada yang mengatakan bahwa Abraham berada di alam maut. Ini lebih parah dari ginting ini orang. Iya, Ginting jauh lebih cerdas ketimbang dia. Betul. Baik, Ginting usah saling banget, aku seneng sama Ginting. Nggak usah saling tuding menuding. Ya. Ya, hanya saja yang kami pahami, kalau kami pribadi memahami, namanya dalil itu ada namanya sisi pendalilan. Ada hal yang bisa ditarik dari dalil itu gitu, ditarik satu kesimpulan, ditarik satu pemahaman. Misalnya kalau saya katakan ya, kalau lampu hijau mobil boleh jalan ya. Kemudian saya mengatakan saya suatu hari naik mobil dan lampunya hijau, apa yang harus saya lakukan? Tentu saya akan jalan meskipun nanti saya tidak menuliskan bahwa bahwa saya berjalan di situ. Jadi ada sifatnya sisi pendalilan. Nah, teman kita ini membawa sisi pendalilnya ini gitu. Seperti itu. Kalau secara letterlet ya mungkin tidak tertulis, tapi secara sisi pendalilan. Nah, hanya kita sekarang akan mendiskusikan apakah sisi pendalilannya kuat atau tidak gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Namanya diskusi ya. Jadi penyampaiannya tuh bahasa Abraham itu nabi kita semua. Halus lah. Nabi kita semua. Kita jangan menghakimi atau menjudge bahwa dia di alam maut. Jangan dulu kalau dalilnya tidak ada. Hanya saja kalau bagi nabi kita semua kan, aku enggak. Aku enggak. Kalau Abraham nabi kita semua. Baik. Ini kan konteks Bapak. Coba buka Lukas 16 tadi ayat 23. Hanya saja mungkin kita berbeda di dalam memahami alam maut. Bagi kami alam maut itu bukan sepenuhnya jelek. Alam maut ada tempat orang-orang yang berbahagia di situ, ada tempat orang-orang yang juga kurang berbahagia. Oke, thank you. Lanjut teman-teman. Lanjut teman-teman ya. Oke, thank you. Orang kaya itu juga mati. Oke, orang kaya ya, objeknya di sini, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, garis bawahi alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya dia. Oke. Nah, kemudian ayat 24, coba lanjut. Ayat 24. Oke. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Oke, sekarang buka ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Nah, jadi di sini pemisahnya adalah jurang, sama-sama di alam maut. Paham nggak? Dia yang berada di bawah jurang melihat ke atas, Abraham ada di situ, maka dia meminta kepada Abraham. Gitu loh, Pak. Bukan berarti alam maut itu berbeda dengan apa yang waktu itu Abraham alami, bukan. Tetapi di sini pembatasnya adalah jurang ini. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu jurang itu tadi, Pak, ya. Kuat pendalilannya beliau ini menyatakan dari sisi pendalilannya. Saya muslim paham. Muslim. Saya muslim paham. Ini loh, ketika kamu mengatakan Abraham ada di alam maut, padahal si orang kaya itu tadi ketika dia di alam maut itu dia dalam siksaan. Ya betul. Paham nggak?
Ya Iya. berarti ada di alam maut juga yang tidak mengalami siksaan dari Betul. ayat ini, gitu. Betul. Itu ada jurang itu menunjukkan bahwa mereka berada di tempat yang berbeda. Oh, Alam salah. yang sama. Salah. Jurang itu memisahkan. Iya, Tempat bisa berbeda, tempat Pak, yang tapi kita satu dimensi, alamnya satu sama. alam. Dimensinya sama, Pak. Makanya Aduh, di Pak. ayat 26 itu supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Iya. Jurang. Berarti Ya, kan beda. betul. Beda. Karena Kenapa beda? berdosa. Dimensinya sama kok. Ya, Ya Mas, jadi kecuali di Halnya situ beginilah. ditulis ya. Kita dengan Bro, dengar. dengan malaikat itu Kecuali alamnya di beda. situ ditulis. Kita nggak bisa melihat malaikat, ya gitu aja. Gini loh, kecuali di situ ditulis. Selain itu alam mautnya kamu dan alam mautnya kami terbentang jurang. Ah, itu baru. Itu kan nggak ada tulisan seperti itu. Kamu udah menafsirkan. Mau bro. menafsirkan sendiri. Tuhan. Dari Kan situ. jangan kalau nggak ada. Benar deh ini orang. Karena Udah nggak apa-apa, gitu aja nggak Nggak apa-apa, apa-apa. Pak, jangan karena orang Gitu. kaya itu di alam Nah, mautnya nggak apa-apa disiksa. itu. Aduh. ya hanya Boleh, saja gini. ambil. Ya sudah ikut Kemudian, sekolah minggu sama ya. saya saja besok sini. Tunggu, Saya tunggu, mengadakan tunggu. sekolah minggu. Kamu bisa ikut sama Tunggu, saya. tunggu. Hanya jangan Biar jangan hermeneutika menafsirkan sama eksegesis lebih itu dari masuk yang ke otak kamu. tertulis. Ya, Tunggu, diskusi, tunggu. nggak apa-apa diskusi. Baik. Ya, ya. Kemudian Oke, tunggu. Oke, Pak oke Pak Yohanes. Yohanes. Merasa bukan- lebih silakan aja. Ya, Pak Yohanes. begini. Ini nggak Saudara, perlu saya seribet saya sedikit aja analogi. Sekarang saya bisa lihat tulisan di sini ada Pak Yohanes. Tapi saya tidak bisa melihat malaikat karena saya dengan Pak Yohanes di alam yang sama. Perkara menurut Pak Yohanes Nabi Ibrahim dengan orang kaya tadi alamnya beda, ya sudah. Begitu Ya, saja. gitu. Analoginya kurang Simpul, tepat. apa namanya? Kemudian akan muncul implikasi kalau begitu. Analoginya Berarti kurang- di alam apa Ibrahim tadi ini? Bisa Iya, alam. itu kan nggak ada tulisannya. Nah itu pertanyaannya ke Pak Yohanes. Sekarang kalau menurut Pak Yohanes, Ibrahim itu di alam mana? Saya juga nggak tahu karena nggak ditulis. Jelas kan, baik, mati baik. dulu Ya. baru ketemu. Iya, maksud Ya saya itu sudah, kita nggak Apa, apa-apa. jangan Iya. jangan Apa yang mau melihat ke sana? apa yang tertulis gitu loh. Bukan, Kok artinya kayak gini, tulisannya nggak Pak. ada. Ya kalau ini dikatakan asumsi, ya udah nggak apa-apa. Itu Ya alam memang kami. asumsi. Loh, Iya, jadi makanya asumsi nggak- gimana sih? Begini, Bang. Maaf, Bang. Mungkin kita pertanyakan dulu kepada Pak Yohanes di dalam Melampaui. pemikiran itu ada berapa alam gitu loh. Selain alam maut Mana? itu. Selain alam maut tadi ada alam apa lagi di dalam kekristenan? Kalau beda, Ada seandainya Pak namanya- Yohanes ada mengatakan itu beda. jurang maut, ada namanya jurang maut. Ada jurang maut. Ya alamnya di alam apa? Kan itu alam maut tadi kan? Kan ditanya Alam selain halu. alam maut ada apa? Ada jurang maut, ya kan? Iya. Kan jurang maut itu kan di alam maut. Emang ada ditulis begitu? Iya berarti jurang maut itu di alam apa? Makanya saya tanya ke Pak Yohanes tadi. Loh, Tadi di ada ayat itu tertulis ada alam begitu. Itu kan Tadi di konteksnya ayat- di Lukas ayat itu ada 16 alam itu maut. kan berbicara tentang alam maut dan jurang maut. Jurang maut itu Nggak ada ada di alam jurang maut. maut. Nggak ada tulis jurang maut di situ. Jangan Waduh, ditambah. re, dari tadi saya ngasih ayat itu buat Tampilkan lagi apa ya? ada tadi jurang Nah, maut. itu ada Udah, tulis udah, jurang udah. maut nggak? Coba kamu Ada jurang di tampilkan. antaranya Ada. alam maut itu ada Iya, jurang. tapi nggak ada tulisan jurang maut. Jangan Iya, ditambah-tambah. di alam maut itu ada jurang di antaranya. Kamu baca ya 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Berarti Iya. berarti tadi alam maut. Nanti gitu. kita bisa dibilang menambah atau mengurangi. Gitu Baik, ya. Jadi Nggak orang apa-apa, nggak nggak tahu apa-apa. sama nggak Saya tahu. nggak Iya, boleh iya, ya. iya, Jangan Pak. melampaui yang ada tertulis. ya. Ditanya Berarti satu alam nggak apa aja tahu, tadi? satunya juga nggak tahu, orang belum pernah ke sana. Iya, Kak. Nggak- Kalau nggak nggak usah tahu saling menuding, Bang. nggak usah ditambah-tambahin. Iya. Kurang-kurangin. Nggak usah saling menuding. Ya, yang jelas nggak Jadi ada. alam Jangan maut. merasa tahu. ngomong we. Jadi Jangan merasa tahu karena nggak ada Jadi tertulis. alam tadi. jadi tempatnya orang kaya itu lebih rendah, terus tempatnya Abraham lebih tinggi. Ah, di antaranya itu jurang, begitu kan? Karena memandang ke atas. Oh iya ya. Ya gitu. Boleh saya tambahkan, Pak? Orang kaya itu yang mati sengsara 5. di alam maut. Itu kalau di bahasa King James-nya, di Alkitab King James-nya dibilang alam maut itu adalah torment. Apa itu torment? Torment adalah penyiksaan. Apa itu penyiksaan? Penyiksaan adalah salah satu
elemen atau kok salah satu komponen dari maut. Maut itu pertama kali tertulis di ayat Adam dan Hawa. Saat engkau memakan, engkau akan mati. Mati di situ sama teksnya dengan maut. Maut itu cakupannya luas, termasuk salah satunya tormen yang di orang kaya ini, penyiksaan orang kaya. Kurang lebih begitu, Pak. Jadi alam maut yang di Lukas 16 ini diterjemahkan ke dalam King James sebagai tormen, penyiksaan. Maksudnya Abraham ada nggak di situ, Pak? Maksudnya ada nggak? Di situ Abraham bukan di tempat penyiksaan, Pak. Iya, tapi di sama alam kan? Alamnya sama. Katakanlah sama. Lah, jangankan oke. Abraham, Yesus saja ada di alam maut kok. Ya udah. Katakanlah demi perdebatan sama. Loh, kok demi Oke. perdebatan tulisannya Iya. begitu? Iya, katakanlah saya setuju. Sekalipun itu setuju, tentu kita harus membandingkan dengan ayat yang lain bahwa Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di paradiso. Jadi dari kedua ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa Abraham dan penjahat di samping Yesus saat dia mati, sekalipun dia berada di alam maut, dia tidak di bawah tormen. Iya, saya Setuju. Itu kan Setuju. Karena ada aja iya, gitu. Pak. Tapi Pak Yohanes ini sama Pak Gula-Gula, Pak siapa itu namanya tadi itu nggak setuju. Iya, mungkin karena berangkat dari pemikiran bahwa alam maut itu buruk semuanya. Saya Ada setuju suatu sekali konsekuensi seperti yang dibilang Kristen tadi barusan ini. Saya sangat setuju. Kristen Sama yang dengan ngomong tadi ya? Ginting tadi kan Iya, ngomong Kristen. seperti itu juga. Iya, Pak Kristen Asnawi. Iya. Artinya memang Nabi itu karena umat hamba pilihan Allah, memang mati jasadnya dikubur, rohnya memang langsung naik ke sana. Beda dengan kita melayang-layang. Melayang-layang kemana Pak? Ke kuburan. Kalau kita masih di alam barzah. Iya, utangnya belum disaur, gimana melayang-layang? Ya intinya kalau Muslim meninggal itu nanti rohnya Di ada alam di barzah barzah. lah. Itulah. Enggak, Itu aja, yang alam Kristenis barzah. tadi Kristen ya. Kristen Iya, tuh. Kristen. Kristen tadi, Kristen. Pak Yohanes Jadi- ya masih sama saya, udah saya kasih tahu tadi Pak. Tahunnya Muhammad berarti di alam maut ya? bukan. Di alam barzah. Jangan melampaui yang tertulis ya. Pertama, Semua nabi di alam maut, bro. jangan Sebelum melampaui yang tertulis. Jadi sebelum ada penghakiman. Nabi. Jadi Isa bedakan di langit juga. kedua, Pak. Di Bible itu ditulis ada namanya maut, ada kerajaan maut ya. Ada Iya, alam betul. maut. Betul Pak. Enggak, itu kan versi Kristen tadi. Coba Bang dijelasin. Bang Ginting. Kamu Tadi gimana? katanya Nabi Ibrahim di langit berapa itu Bang Ginting? Oh, versi Muslim itu ketujuh. Islam. Kalau Quran Ya, waktu ketujuh. Isra Mi'raj, waktu Isra Mi'raj. Ya saya Kita tahu, mulai. tapi kenapa Bang Ginting ngambil dari Al-Qur'an nih gitu loh. Yang aku bingung kayak gitu. Gini, tadi kan kita bahas kenapa, kan begini, tadi awalnya begini. Di Quran dikatakan, aku lupa surahnya ya, bahwa Allah tidak membedakan para rasulnya. Pertanyaanku, Nabi Ibrahim ada langit ketujuh, Nabi Musa langit keenam, Iya. Nabi Itu kejadian. Idris, Yahya, Harun, sampai Nabi Isa ada di langit nih. Kenapa Nabi Muhammad Yun Sewu, Nabi Muhammad itu masih ada di alam maut gitu loh? Kenapa dibedakan? Itu Nggak ada, kejadian nggak ada waktu ayatnya Isra gitu, Mi'raj. nggak ada. Itu Ya, di kejadian hadis. waktu Isra Mi'raj. Hadis Kejadian waktu kan? Isra Mi'raj. Oh, Isra Sama Mi'raj. Tahu di Somi. sama saya kalau saya katakan ya, Kenapa saya dan Ustaz Mas, dibedain? ya saya dan Mas Ginting satu sekolahan ya. Kemudian kita bertemu di gedung olahraga sana. Bukan berarti Mas Ginting selama-lamanya juga di situ. Itu tidak mesti demikian dari pembahasan. Nah, di dalam Yang juga- seru, yang keras Ulama ngomongnya. Aduh, Gimana? saya mandi Kurang dulu jelas ya, ya? panas banget soalnya nih. Yang keras dan tegas, Pak. Yang keras dan tegas, jangan kan bingung dan dengerin. Nggak bisa Iya konflik gini, bersifat iya. dasar Di antara Ya. juga kisah apa nama yang dilihat oleh Rasulullah Isra Mi'raj ya, penuh orang-orang yang disiksa di surga, di neraka ya, seperti itu. Jadi bertemu di langit tidak mesti mengatakan, tidak mesti selama-lamanya dia ada di langit. Sama kita kalau saya dan Mas Ginting satu sekolahan, kemudian kita bertemu di gedung olahraga, bertemu di mana gitu. Itu satu dari sisi pembahasan. Itu aja sih sebenarnya yang ini.
yang secara umum semuanya di alam Kalau barzah. menurut logika saya sih, karena Rasulullah itu kan nabi terakhir, dan nabi terakhir kan sudah mengontrol ke langit. Di situ ada para rasul di situ kan, ada Dan alam Nabi Isa, barzah ya, Nabi gini, Adam. dalam- Nah, Nabi Muhammad sendiri kalau sudah naik yang kontrol siapa? Makanya nggak ada yang tahu kan. Dan alam barzah itu sendiri seperti dikatakan tadi ya, bertingkat-tingkat juga ini juga ada tempat-tempat yang tinggi gitu ya. Ada tempatnya apa yang kita bilang rafiqil a'la, ada illiyin, segala macam hal-hal seperti itu. Jadi bukan suatu tempat yang istilahnya kayak apa ya, satu ruangan begitu semua sama, enggak. Keadaan manusia di alam barzah juga berbeda-beda. Adapun bertemu di dalam Isra Mi'raj tidak menunjukkan bahwa selama-lamanya di situ sampai hari kiamat. Itu tidak juga menunjukkan dalil tentang hal itu.